Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Amelia Katrin, biasa dipanggil Bella atau Abel. Saya merupakan mahasiswa S1 Keperawatan Stikim, Jakarta, Jalan Harapan nomor 50, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di video saya kali ini, saya ingin membuat video edukasi mengenai terapi pijat untuk penyakit konstipasi pada anak usia toddler. Nah, usia toddler itu adalah usia 1-3 tahun. Nah, sebelum kita masuk ke terapi pijatnya, ibu-ibu itu udah tahu belum sih apa itu penyakit konstipasi? Nah, penyakit konstipasi itu adalah yang biasa kita kenal dengan BAB keras atau suatu gejala sulit buang air besar yang ditandai dengan konsistensi feses keras, ukuran besar, dan penurunan frekuensi buang air besar. Terapi konstipasi adalah membiasakan buang air besar secara teratur dengan cara modifikasi perilaku, lalu pemberian diet serat, laksatif, dan pendekatan psikologis. Pijat sebagai pengobatan alternatif menjadi salah satu terapi pada konstipasi kali ini. Lalu, ada penyebab penyakit konstipasi. Yang pertama, kebiasaan anak menahan atau menunda buang air besar, sehingga feses menjadi mengeras dan tidak tercukupinya air atau kurang minum air putih. Jadi si anaknya ini hanya mengkonsumsi susu atau makanan-makanan yang lain, dan si ibunya pun tidak membiasakan si anak untuk mengkonsumsi air putih. Lalu kurang asupan serat dari biji-bijian, buah, dan sayur. Nah, biasanya kan anak-anak ini tidak menyukai sayur ya, jadinya kurang tercukupinya serat. Lalu ada tanda dan gejala penyakit konstipasi. Tandanya sulit atau menurunnya frekuensi buang air besar. Frekuensi kurang dari 3 kali seminggu. Lalu ada gejalanya, feses keras, ukuran feses besar, dan rasa tidak nyaman saat buang air besar. Nah, kita saja yang sudah dewasa pasti merasa tidak nyaman saat mengalami konstipasi atau BAB keras, karena akan terasa perih dan ada rasa trauma untuk melakukan buang air besar lagi. Nah, makanya kita atasi konstipasi ini pada anak dengan pijat. Nah, pijat merupakan suatu gerakan manipulasi jaringan lunak di area seluruh tubuh untuk memberikan kenyamanan, kesehatan, seperti relaksasi. Nah, pijat juga menyebabkan peningkatan kualitas tidur pada anak, lalu menurunkan kecemasan dan manfaat pada bagian fisik tertentu seperti nyeri otot. Lalu, terapi pijat konstipasi. Terapi pijat ini dapat membantu mempercepat perbaikan konstipasi kronis fungsional. Nah, balita yang dipijat jarang mengalami mulas, sembelit, bahkan diare. Dengan pijat pada abdominal atau perut secara teratur, terjadi perubahan pola makan. Pijat ini secara mekanik dapat mendorong sisa pencernaan ke usus. Jadi pijat abdominal ini dapat membantu sistem pencernaan dengan cara mendorong sisa makanan yang ada di usus ke rektum. Tapi pijat juga memicu respon saraf parasimpatik yang meningkatkan aktivitas pencernaan sehingga rasa lapar dapat menjadi efek refleks dari pijat. Terapi pijat tidak boleh dilakukan dalam kondisi seperti demam, menderita penyakit menular, menderita penyakit atau infeksi menular, dan gangguan jantung seperti trombosis atau radang pembuluh darah. Nah, apa aja sih manfaat terapi pijat konstipasi pada anak usia 1-3 tahun? Nah, yang pertama, membantu meningkatkan sistem imunitas. Kenapa dapat membantu meningkatkan sistem imunitas? Karena si anak yang dipijat setelah itu akan merasakan kenyamanan. Nah, sistem imun akan meningkat. Lalu yang kedua, merilekskan tubuh anak. Jadi anak tubuhnya lebih rileks. Karena kan si anak biasanya dari pagi hingga siang dia akan bermain. Nah, sorenya atau malamnya pasti dia akan merasakan nyeri otot atau kelelahan. Diatasi dengan pijat ini maka dapat juga mengatasi kesulitan tidur dan tubuh anak jadi lebih rileks. Nah, biasanya anaknya yang tadinya terbangun setiap malam, nah sekarang bisa lebih pulas tidurnya. Lalu meningkatkan proses tumbuh kembang anak. Nah, biasanya anak yang dipijat ini juga dapat meningkat pesat proses tumbuh kembangnya. Lalu mencegah timbulnya gangguan pencernaan seperti yang tadi saya bilang,
Pijat abdominal dapat membantu sistem pencernaan karena sisa makanan yang ada di usus dibantu didorong menuju ke arah rektum, lalu melancarkan buang air besar. Nah, biasanya ibu-ibu kan nanya nih, apa sih efek samping dari pijat? Nah, pijat ini ternyata tidak memiliki efek samping, dapat dilakukan oleh keluarga, mudah dipelajari, dan dengan biaya yang sangat murah. Sekian video edukasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada penyampaian materi atau edukasi yang kurang tepat, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk ibu-ibu yang memiliki anak-anak usia 1-3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.